Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anak, pripun kabare dinten menika? Mugi-mugi sedaya anak-anak sehat nggih. Hari ini kita masih mempelajari tentang Pandhawa Lima. Kemarin kita sudah mempelajari tentang siapa saja Pandhawa Lima dan siapa saja garwanya atau istrinya. Sekarang kita akan mempelajari salah satu anak dari Pandhawa Lima, yaitu Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Nah, bisa dilihat gambarnya ya. Raden Gatotkaca itu seperti ini bentuknya. Dia memiliki sayap, jadi dia bisa terbang. Ingat, wayang ini hanya dongeng, jadi bukan cerita asli. Raden Werkudara lan Dewi Arimbi duweni putra telu. Ingkang nomor setunggal inggih menika Raden Antareja. Nomor kalih Raden Gatotkaca. Lan nomor 3 Raden Antasena. Raden Werkudara iku satriya ing Jodipati. Dene Raden Gatotkaca satriya ing Pringgondani. Sadulure Raden Gatotkaca ana loro, Raden Antareja lan Raden Antasena. Putrane Raden Werkudara telu mau padha Gagah lan Digdaya. Jadi dari pernikahan Raden Werkudara dan Dewi Arimbi, mereka dikaruniai 3 orang anak, 3 orang putra. Yang pertama Raden Antareja, yang kedua Raden Gatotkaca, yang ketiga Raden Antasena. Nah, yang akan kita bahas adalah Raden Gatotkaca saja. Raden Gatotkaca itu dia adalah raja di Pringgondani. Jadi nama kerajaannya Pringgondani. Dia itu satria di Pringgondani. Nalika lagi wae lair, Raden Gatotkaca sing isih bayi diboyong menyang Suralaya arep diedu karo buta aran Dityakala Sekipu. Dityakala Sekipu diutus ratune Prabu Pracona nglamar widodari. Nang panglamare ditolak dening para Jawata. Kayangan Suralaya diobrak-abrik dening Kala Sekipu. Para dewa kalah kabeh. Manut petunge, para dewa sing bisa ngalahake Kala Sekipu lan ratune iku mung bayi kang aran Raden Gatotkaca. Nah, jadi ketika baru saja lahir, Raden Gatotkaca itu yang masih bayi diboyong ke suatu tempat bernama Suralaya. Dia itu akan diadu perang bersama buta. Butanya itu namanya Dityakala Sekipu. Dityakala Sekipu itu dia mengobrak-abrik kayangan Suralaya karena dia melamar seorang bidadari, tapi dia ditolak. Semua dewa kalah. Dewa yang ada di kayangan itu. Nah, menurut perhitungan para dewa, yang bisa mengalahkan Dityakala Sekipu ini hanya seorang bayi yang bernama Raden Gatotkaca. Bareng bayi kang aran Raden Gatotkaca mau tekan Suralaya, banjur dicemplungake kawah Candradimuka. Kawah mau genine ngalat-ngalat panase mekakat. Raden Gatotkaca dijedhi nanging malah dadi bocah sing dewasa, gagah prakosa lan digdaya banget. Nah, setelah Raden Gatotkaca tadi sampai di Suralaya, dia itu langsung dimasukkan ke kawah. Namanya kawah Candradimuka. Ini kawah yang ada di Kayangan ya, ada di daerah kita. Nah, prosesi dimasukkan ke kawah itu namanya dijedhi kalau dalam bahasa Jawa.
Nah, dia dimasukkan ke kawah. Kawah itu kan panas ya. Nah, di sana kawahnya itu apinya berkobar-kobar. Panas sekali. Raden Gatotkaca itu dibakar tetapi tidak mati. Dia tetap hidup dan malah menjadi anak dewasa yang gagah perkasa. Dia menjadi kuat. Bareng wis mangkono banjur didhawuhi maju perang. Wusanane kala Sekipu lan ratune poteni Raden Gatotkaca. Nah, karena tadi dia menjadi dewasa, dia langsung diminta maju perang melawan Dityakala. Dia melawan Dityakala Sekipu dan akhirnya Sekipu dan paranya kalah. Begitulah cerita tentang Raden Gatotkaca. Ingat, ini hanyalah dongeng, jadi bukan cerita asli. Oke? Nah, untuk hari ini cukup ini saja. Ustazah akhiri, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ke Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.